Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, kita mulai saja ya. Jadi hari ini kalian akan presentasi hasil telaah literatur untuk topik IT Business Alignment. Oke, nah silahkan siapa yang akan maju duluan? Monggo. Mau kelompok 2 atau kelompok 1 dulu? Nggak ada yang mau duluan? Oke, karena minggu yang lalu sudah kelompok 2 dulu, silakan sekarang kelompok 1, mulai dulu. Kelompok 1, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Silakan. Selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang kematangan keselarasan strategi bisnis dan IT pada lembaga edukasi dan konsultasi IT. Ada Bernadetta Marella dan saya sendiri Serafin dan ada juga Daniel Uman. Next. Pendahuluan. Dengan adanya revolusi industri pada 4.1 menuntut seorang pelaku bisnis untuk mampu menyesuaikan diri mereka dari segi pengetahuan dan pengelolaan yang mereka miliki agar tidak kalah bersaing dengan kompetitornya. Untuk mengatasi masalah tentang tantangan tersebut, maka perlu dilakukan adanya rancangan strategis dan dukungan teknologi informasi. Namun, antara proses bisnis dan juga teknologi informasi yang diterapkan harus sejalan agar tidak terjadi hambatan ke depannya.
sejalan atau selaras itu dalam artian berarti pengoptimalan antara tujuan bisnis dan juga layanan teknologi informasi yang disediakan itu harus searah gitu. Lalu tujuan dengan adanya penyelarasan ini adalah untuk mengubah secara bisnis dan juga IT untuk saling memahami dalam pelaksanaan bisnis. Pada penelitian ini akan dilakukan pengukuran kematangan atau maturity, keselarasan pada lembaga edukasi dan konsultasi IT. Lembaga yang menjadi objek penelitian ini memberikan penelitian dan juga pengajaran tentang kerangka kerja di bidang IT kepada pihak yang membutuhkan. Next. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya metode penelitian. Dalam penelitian ini, objek berdasarkan dari salah satu lembaga edukasi dan konsultasi IT di Yogyakarta. Lembaga tersebut dipilih karena sudah berdiri selama 18 tahun dan menjadi lembaga yang terkenal di bidang edukasi dan konsultasi IT di Indonesia. Lalu di penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara ke manajer IT dan bisnis dari lembaga tersebut. Dan tahapan penelitian ditampilkan pada bagian berikut ini. Yang pertama dilakukan adalah analisis lembaga. Setelah selesai analisis lembaga, dilakukan studi literatur, lalu pengumpulan data. Setelah itu identifikasi dan pengelompokan faktor penghambat dan pemicu keselarasan. Dan yang terakhir penyusunan rekomendasi untuk peningkatan tingkat keselarasan. Next. Lalu hasil dari penelitian ini, yang dilakukan mengenai refleksi keselarasan strategi bisnis dan IT. Yang pertama, lembaga tersebut secara keseluruhan memperoleh nilai 4,06 dan termasuk level 4 dengan nilai terendah diperoleh oleh area keahlian SDM IT. Yang kedua, untuk level area komunikasi bisnis dan IT memiliki nilai 3,79 dan level 3. Yang ketiga, untuk level area pengukuran nilai manfaat dan kompetisi IT memiliki nilai tertinggi yaitu 3,79 dan terendah 2. Kemudian hasil dari level area tata kelola IT memiliki nilai tertinggi 5 dan terendah 2,25. Untuk level area berhubungan kerjasama atau kemitraan bisnis IT memiliki nilai tertinggi 3,79 dan yang terendah 2. Hasil dari penelitian yang lainnya juga memiliki hasil dengan nilai tertinggi di angka 4,5 hingga 5. Baik. Kemudian ada kesimpulan artikel. Artikel yang kami pilih menyatakan bahwa lembaga pada kasus ini telah memahami pentingnya penggunaan TI dalam perencanaan Bentar, strategi. ini artikelnya tadi apa ya? Kok saya tidak melihat identitasnya? Halo? Ya, artikelnya tadi apa? Saya kok tidak melihat identitasnya. Oh, bentar. Ini artikel kami berjudul Kematangan Keselarasan Strategis Bisnis dan TI pada Lembaga Edukasi dan Konsultasi TI. Iya, nah ini kalau identitas itu ya termasuk itu publikasinya dari mana, dipublikasikan di mana, tanggal, halaman berapa, kan sudah saya beritahukan minggu yang lalu. Kalau seperti Pak. ini, ya saya nggak tahu itu artikel dari mana dan apakah bisa divalidasi kualitasnya. Ya, artikel ini ditulis oleh Clara Hetty.
Ditulis oleh Clara Hetty, diambil dari jurnal Resti, Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi, dengan volume 4 nomor 1 tahun 2020. Memiliki ISSN media elektronik 258000760. Apa bisa saya lanjutkan? Terima kasih. Ya, silakan lanjut. Kemudian kesimpulan dari artikel tersebut menyatakan bahwa lembaga pada kasus ini telah memahami pentingnya TI dalam perencanaan strategi bisnisnya, yaitu membantu dalam proses bisnis dan mengusahakan pencapaian keunggulan kompetitif. Lembaga ini juga paham pentingnya partnership dengan mitra bisnis dan terus berusaha membangun hubungan baik dengan mitra usahanya. Tapi yang disayangkan adalah lembaga ini perlu menyadari bahwa penerapan IT yang baik perlu didukung oleh SDM yang berwawasan mengenai pengetahuan lintas fungsi di lembaga. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk review individu, saya mengambil judul penelitian yaitu Alumni Business and Information Technology Through the Balanced Scorecard at the Major Canadian Financial Group, atau penyelarasan bisnis dan juga teknologi informasi melalui Balanced Scorecard pada bidang utama di Canadian Financial Group. It is status measure with an IT-based maturity model, atau yang diukur dengan kematangan atau maturity model IT-BSC. Sebelum masuk dalam isi pada judul penelitian ini, maka dijelaskan adalah apa itu yang dimaksud dengan balanced scorecard. Balanced itu adalah kartu atau penilaian skor. Yang dimaksud dengan scorecard ini yang adalah nantinya adalah rancangan penilaian-penilaian yang akan diwujudkan pada masa yang akan datang. Lalu balance sheet yaitu memiliki makna adalah keseimbangan. Berarti dalam pengukuran kinerja seseorang atau organisasi itu harus diukur dari sudut pandang yang berbeda. Bisa dari keuangan, non-keuangan, jangka panjang, jangka pendek, ataupun internal dan eksternal. Sehingga disimpulkan bahwa balanced scorecard adalah metode pengukuran kinerja yang digunakan oleh perusahaan untuk mengontrol sejauh mana perkembangan strategi bisnis yang ingin dicapai, apakah sesuai dengan tujuan operasional dan juga tolak ukur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan dapat memiliki pandangan secara menyeluruh dalam pengambilan keputusan, yang menyebabkan perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, informasi yang akurat harus mewakili sistem yang ada. Penerapan dari hubungan BSC dan IT itu adalah pada perkembangan yang ada atau perkembangan zaman yang sekarang, penerapan dari BSC telah diterapkan juga dalam teknologi informasi, di mana pelaku bisnis ini menyelidiki tentang pengembangan dan juga implementasi dari Balanced Scorecard IT pada perusahaan asuransi di Kanada dengan pengukuran model maturity. Next. Lalu yang selanjutnya adalah perbedaan dari Balanced Scorecard secara bisnis dan juga IT
balance sheet scorecard. Itu terletak pada objek yang diamati, di mana kalau pada balance sheet scorecard pada umumnya atau yang secara bisnis itu berfokus pada perspektif keuangan, pelanggan eksternal atau pelanggan akhir, lalu secara proses bisnis internalnya dan juga pembelajaran dan pertumbuhan. Sedangkan untuk IT balance sheet scorecard itu melihat dari orientasi user atau pelanggan internal. Itu bagaimana user menggunakan dan memanfaatkan IT sesuai dengan yang diinginkan. Lalu ada perspektif dari operational excellence, yaitu untuk mengetahui apakah proses IT yang digunakan sudah memberikan layanan efektif dan efisien. Lalu ada juga kontribusi bisnis tentang bagaimana manajemen memandang IT dalam kontribusi bisnisnya. Dan yang terakhir adalah orientasi di masa depan, yaitu tentang seberapa baik proses IT dalam memenuhi kebutuhan perusahaan di masa depan. Sehingga penilaian-penilaian ini tuh perlu juga ditindaklanjut secara berulang agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, di mana setiap komponen dari balance sheet scorecard IT itu memiliki hubungan sebab dan akibat terhadap pengukurannya. Ada dua jenis kunci utama pada pengukuran, yaitu outcome measurement dan performance driver atau faktor pendorong kinerja. Hubungan antara IT dan juga bisnis dapat dikaitkan secara mendalam melalui model waterfall atau cascade yang ada pada gambar figur 2 ini tentang balance sheet scorecard cascade, di mana development IT BSC atau balance sheet scorecard dan juga IT operational IT, keduanya merupakan faktor yang saling mempengaruhi, baik itu fungsi dan kinerja dari suatu objek tersebut. Dan itu bersinergi kepada IT strategi dari balance sheet scorecard yang merupakan faktor yang mempengaruhi juga ke bagian bisnis dari balance sheet scorecard. Sehingga pengukuran tersebut akan saling berkait dan berperan saling menyelaraskan, di mana bisnis balance sheet scorecard itu dapat membantu menentukan bagaimana bisnis tercipta dari IT. Next. Selanjutnya adalah tentang penjelasan lebih rinci tentang perseptif dari IT balance sheet scorecard. Yang pertama adalah orientasi dari pelanggan, yaitu melihat dari sudut pandang pengguna internal yang berkaitan dengan kualitas layanan IT. Ada 4 isu yang difokuskan pada orientasi pelanggan ini, yaitu tentang kepuasan pelanggan dengan mengadakan penilaian kinerja dan survei berdasarkan pekerjaan yang ada di masa lalu, yang terjadwal, lalu kinerja pengembangan aplikasi, dan yang terakhir adalah kinerja tingkat layanan, yaitu di mana seberapa banyak layanan operasi yang dapat memenuhi harapan dan membantu manajer bisnis dalam mengukur pencapaian, kesediaan, dan target dari masing-masing wilayah. Yang kedua adalah operational excellence, yaitu dievaluasi kinerja dari IT dari sudut pandang manajemen IT, auditor, dan regulatory bodies itu sendiri. Terdapat 4
masalah atau 4 isu juga pada operational excellence, yaitu tentang keunggulan proses. Dengan membandingkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, sehingga dapat membantu mengembangkan dan juga menyesuaikan struktur dan proses dari IT. Lalu, responsivitas yang dimaksud di sini adalah ketepatan waktu saat IT dapat memberikan layanan dalam menyelesaikan transaksi operasional. Lalu, backdate management dan aging ialah berapa jumlah hari kerja yang dianggarkan atau berapa jumlah hari yang tersisa terlama dalam pengerjaan. Dan yang terakhir adalah keamanan dan keselamatan. Lalu ada kontribusi bisnis. Waktu Anda untuk presentasi tinggal 10 menit. Dan Oh, masih iya, ada yang lain yang belum kan? Oh iya Pak. Ada mengevaluasi kontribusi bisnis, yaitu mengevaluasi kinerja IT dari sudut pandang manajemen eksekusi, eksekutif, direksi, dan pemegang saham. Yang berkaitan tentang apakah IT berpengaruh kepada perusahaan. Ada 4 isu juga, yaitu kontribusi bisnis, pencapaian sinergi, nilai bisnis IT, manajemen investasi. Lalu ada juga orientasi pada masa depan yang dilihat dari sudut pandang organisasi itu sendiri. Next. Terdapat 5 tingkat karakteristik dari konsep dari maternity ini sendiri, yaitu initial, repeatable, definitive, manager, dan optimist, di mana pada perusahaan ini berada di tingkat repeatable. Sekian dan terima kasih. Dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya adalah review dari saya yang judul penelitiannya Enabling the Business Strategy of Small and Medium Enterprise Through the E-Business Capabilities, a Strategic Alignment Perspective, yang ditulis oleh Louis Raymond dan Vanquish Bergian. Next. Latar belakang tujuan, kapabilitas bisnis yang dimiliki perusahaan bisa menjadi penting untuk kesuksesan perusahaan. Di Kanada sendiri sudah mencapai lebih dari 45% perusahaan memiliki kemampuan bisnis. Tetapi pandangan ini belum dapat dipastikan terjadi juga di usaha kecil dan menengah atau KM atau Small and Medium Enterprises. Dapat disimpulkan juga bahwa dari situ kita dapat menyimpulkan jika e-bisnis sekarang sudah menjadi standar dalam industri bisnis di luar negeri, bahkan sudah sampai dalam negeri juga. Lalu tujuan dari artikel ini disebutkan ada 3, yaitu adalah untuk mengidentifikasi konsekuensi adalah untuk mengidentifikasi konsekuensi penyelarasan e-bisnis untuk kinerja UKM, untuk memvalidasi apakah konsekuensi tersebut dapat diimplementasikan ke semua jenis strategi bisnis, atau hanya beberapa di antaranya, dan yang terakhir tujuannya untuk menentukan kapabilitas e-bisnis apa yang paling sesuai untuk masing-masing jenis strategi bisnis. Next. Sebelumnya dalam penelitian ini, strategi bisnis yang disorot ada 3. Ada 3 orientasi perusahaan. Yang pertama di vendors, adalah organisasi yang memusatkan upaya mereka pada ceruk yang relatif aman, di mana mereka sangat terlibat sangat sedikit atau bahkan tidak sama sekali pengembangan produk baru. Lalu yang kedua ada analyzer. Ini adalah organisasi yang berorientasi pada efektivitas operasional dan peningkatan produksi pasar yang stabil, tetapi dalam batasan tertentu. Lalu yang ketiga ada prospektor. Itu berfokus pada pengembangan produk baru dan pasar baru. Lalu metode penelitiannya, peneliti memperoleh data penelitian dari database PDGE yang dibuat oleh Universitas Pusat Penelitian yang berisi 307 produsen di Kanada. Lalu ada 107 produsen yang menjawab kuesioner untuk mengupdate data mereka. Lalu peneliti mengambil 107 produsen yang telah mengupdate data mereka untuk dijadikan sebagai sampel. Lalu data dikumpulkan, lalu diolah dan dianalisis melalui analisis korelasi dan penggunaan perspektif teori kontingensi. Next.
Hasil dan penelitian serta batasan. Penelitian menunjukkan jika keselarasan bisnis elektronik memiliki hasil positif dalam pertumbuhan, produktivitas, dan kinerja keuangan. Lalu bisnis yang ideal digunakan suatu perusahaan bervariasi, tergantung apa orientasi bisnis perusahaan. Adapun batasan dari penelitian adalah terlalu memaksakan dan terpaku dalam menjelaskan. Sebentar. Itu Iya, Pak. ada suara latar belakang TV atau radio itu mengganggu. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan, adapun batasan dari penelitian adalah terlalu memaksakan dan terpaku dalam mengeneralisasi sampel. Next. Yang terakhir kesimpulan dari artikel yang saya pilih, melakukan investasi di bisnis saja tidaklah cukup jika dilakukan oleh pelaksana UKM untuk beradaptasi terhadap perubahan yang ada karena dalam lingkungan bisnis hal tersebut menjadi hal yang lebih kompleks. Untuk benar-benar mencapai tujuannya, perusahaan harus meningkatkan kemampuan manajemen teknologinya. Sekian review dari saya dan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian review individu dari saya ada dengan judul Developing Long-Term Competitiveness Through Information Technology Assets yang ditulis oleh 3 orang seperti Jane, Cynthia, dan Dale. Kemudian pada awal artikel disebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi atau TI menjadi sumber keunggulan kompetitif dalam dunia bisnis. Hal ini menurut penulis telah banyak dibahas pada tahun 1980-an. Kemudian informasi telah menjadi sumber daya yang semakin penting bagi organisasi dan manajemen TI yang efektif. Dan dengan mengembangkan kemampuan TI yang efektif, maka perusahaan dapat menerapkan TI untuk meningkatkan daya saingnya. Disebutkan pula, terdapat perusahaan Schneider National Inc. yang merupakan contoh perusahaan yang dapat memanfaatkan penerapan manajemen IT yang kuat dengan cara menghabiskan jutaan dolar yang terlepas dari kesadaran biaya untuk menjadi pengangkut besar pertama yang melengkapi truknya dengan antena parabola dan terminal on-board, berfokus pada strategi layanan pelanggan dan beroperasi dengan cara menghemat biaya. CEO Schneider melihat di satelit peluang untuk secara signifikan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk melacak beban pelanggan dan mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan pengemudi yang tidak produktif atau tidak mengemudi untuk berkomunikasi dengan penugasan beban. Schneider mencapai keuntungan yang diinginkan, tapi seperti yang diharapkan, perusahaan lain mengikutinya, dan satelit menjadi prasyarat untuk melakukan bisnis sebagai perusahaan angkutan truk terbesar. Walaupun banyak perusahaan yang mengikuti, namun Schneider telah mempertahankan keunggulan penggerak pertama dengan mengandalkan dan mengidentifikasi dan menerapkan proses baru yang menggunakan data satelit untuk mendukung operasi mereka. Kemudian terdapat 3 aset teknologi informasi, yaitu aset informasi strategis dibuat dengan dan ditingkatkan melalui pengalaman organisasi dan memberikan keunggulan yang kompetitif. 3 aset TI adalah yang pertama, the human asset. Hal ini adalah staf TI yang bermotivasi tinggi yang telah mengumpulkan pengetahuan dan kompetensi teknologi informasi yang relevan dengan perusahaan. Ciri khas dari aset ini adalah staf TI yang secara konsisten memecahkan masalah bisnis dan menangani peluang bisnis melalui teknologi informasi. Adapun elemen untuk kemampuan ini adalah keterampilan teknis yang kuat, pemahaman bisnis yang baik, dan tim TI yang diberdayakan untuk bekerja sama dengan klien guna memenuhi kebutuhan bisnis. Kemudian yang kedua adalah teknologi aset. Ini adalah aset teknologi dan terdiri dari platform teknis dan basis data yang dapat dibagikan. Aset teknologi yang kuat sangat penting untuk mengintegrasikan sistem dan membuat aplikasi TI hemat biaya dalam operasi dan dukungannya. Karakteristik pembeda dari aset teknologi adalah yang pertama, arsitektur teknologi yang terdefinisi dengan baik, dan yang kedua ada standar data dan platform. Kemudian yang ketiga adalah
the relationship asset atau aset hubungan. Aset hubungan yang kuat dicirikan oleh TI dan manajemen unit bisnis yang berbagi resiko dan tanggung jawab untuk menerapkan TI yang efektif di perusahaan. Resiko dan tanggung jawab bersama membutuhkan kepercayaan dan saling menghormati antara TI dan klien, dan membutuhkan kepercayaan dan saling menghormati antara dan kemampuan untuk berkomunikasi, berkoordinasi, atau bernegosiasi dengan cepat dan efektif. Bukti dari aset hubungan yang kuat mencakup kepemilikan mitra bisnis dan akuntabilitas untuk semua proyek TI, dan kepemimpinan manajemen puncak dalam menerapkan prioritas bisnis. Meskipun berbeda, ketiga aset ini saling bergantung. Seperti aset hubungan sangat bergantung pada rasa saling menghormati yang berarti bahwa mitra bisnis harus memandang staf TI sebagai orang yang kompeten, atau dalam hal ini adalah aset manusia. Pada saat yang sama, staf TI yang kompeten hanya dapat mengembangkan infrastruktur teknologi yang kuat jika mitra bisnis menerima berapa akuntabilitas untuk proyek TI. Dalam hal ini adalah aset hubungan. Dan manajemen puncak memberikan investasi yang cukup dalam arsitektur yang terdefinisi dengan baik. Dalam hal ini adalah aset teknologi. Kemudian ada accumulating valuable IT asset. Dalam hubungan IT eksklusif dengan rekan bisnis, harus menilai dari 3 aset IT. Terdapat 4 keadaan yang dapat menjadi penilaian. Yang pertama adalah sinking atau start failing, yaitu perusahaan dengan aset TI lemah yang menghadapi ancaman persaingan langsung. Dalam istilah kesehariannya adalah tenggelam atau istilah bahari. Perusahaan-perusahaan ini perlu mengembalikan aset mereka dengan cepat sebelum TI menjadi kewajiban kompetitif. Hal ini membutuhkan tindakan yang beresiko. Untuk membawa perusahaan dengan cepat, strategi yang tepat untuk mencakup penelitian ini, manajer TI puncak saat ini harus untuk membawa perubahan dengan cepat, menugaskan orang-orang bisnis dan TI teratas untuk mengidentifikasi dan kemudian memberikan sistem dan kemampuan utama, kemudian mengontrak atau merekrut bakat teknis yang baik. Yang kedua ada drifting atau grab auto line. Ini perusahaan yang memiliki aset TI yang lemah, tetapi tidak menghadapi ancaman persaingan langsung, dan memiliki lebih banyak waktu untuk pulih, tetapi aset mereka yang lemah dapat dengan mudah menimbulkan ancaman bagi daya saing perusahaan. Dalam istilah bahari, keadaan ini adalah melayang. Kemudian ada tagging atau perusahaan dengan aset TI yang kuat dapat menghadapi ancaman persaingan seperti halnya pelaut yang mendapati diri mereka berlayar melawan angin. Kemudian yang terakhir ada cruising full speed ahead. Ada di posisi ketika aset kuat, perusahaan dapat menemukan diri mereka dan melaju dengan baik. Kemudian kesimpulan dari artikel ini adalah manajemen TI yang efektif hanyalah salah satu kompetensi penting yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi proses bisnis strategis. Namun, komunikasi dan informasi juga menjadi alat bisnis yang semakin penting untuk mendukung strategi baru dengan TI. Terdapat pula sejumlah strategi untuk mengembangkan dan memanfaatkan aset TI. Kemudian, perlu adanya kewaspadaan dari senior TI dan manajemen bisnis dalam menilai status aset secara konstan. Kemudian terakhir adalah membangun dan memanfaatkan aset TI adalah tanggung jawab seluruh organisasi dan membutuhkan upaya yang gigih untuk melakukannya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Kesimpulan mengenai seluruh artikel belum? Oh, ya.
kesimpulan yang bisa diambil adalah pembelajaran yang pada penerapan IT ini atau berbasis shortcut itu adalah sangat mendukung antara pengelolaan bisnis dan juga tata kelola IT. Oh itu di tulisan kalian tidak ada kesimpulan keempat artikel kok. Jadi keempat artikel itu harus disimpulkan sebagai satu kesatuan, gitu loh. Ini yang sudah saya minta berkali-kali kan dari minggu yang lalu. Jadi ya memang tidak ada, ya. Ya sudah, silahkan diskusinya dimulai. Oh itu Aulia angkat tangan, silahkan Aulia. Iya, di sini saya mau bertanya, apakah ada faktor-faktor khusus yang mempengaruhi bisnis terhadap IT pada setiap artikel tersebut? Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya mau menanyakan artikel yang direview oleh Serafin. Kan tadi terdapat dua kunci utama pada pengukuran outcome measure dan performance drivers. Bisa dijelasin nggak keduanya itu? Baik, terima kasih. Aulia, apakah ada pertanyaan lagi dari Aulia? Ada untuk artikel individunya yang dari Serafin itu kan tadi ada 4 perspektif IT balance scorecard. Nah, apakah 4 perspektif itu saling mempengaruhi atau tidak? Lalu yang artikel dari Unggun itu kan tadi ada yang menjawab kuesioner itu. Nah, orang-orang yang menjawab kuesioner tersebut, apakah mereka memiliki standar sehingga mereka bisa menjawab kuesioner atau tidak begitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Itu sebaiknya dijawab dulu saja. Baik, kami akan membahas terlebih dulu. Mohon
Saya ingin menjawab pertanyaan dari Alia yang tentang hubungan dari 4 perspektif tersebut. Keempat perspektif tersebut tentu saja memiliki hubungan satu sama lain, di mana apa bisa melihat layar saya? Bisa. Ya, jadi hal itu untuk menjawab 4 pertanyaan yang akan muncul dari setiap komponen perspektif yang ada. Dan tentu saja hal itu saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti dari pertanyaan tersebut akan mendapatkan solusi apa yang bisa didapatkan dari yang diinginkan oleh si pengguna dari atau user dari pengguna layanan tersebut. Misalnya kayak customer orientation itu how should IT appears to the internal consumer, baik itu usernya ataupun division manajernya. Lalu kayak corporate contributionnya juga how should IT appear to the executive commitment and boards in order to be considered as a significant contribution to company success, atau operational excellence seperti yang bisa dilihat, dan juga future orientation yang berpandangan ke bagaimana perusahaan ke depannya, perspektif perusahaan ke depannya terhadap penggunaan dari informasi teknologi tersebut. Untuk menjawab pertanyaan Yogi tentang dua pengukuran tentang outcome measurement atau pengukuran akhir, di mana hasil akhir dari kesimpulan setiap pertanyaan dari yang sebelumnya sudah saya tunjukkan itu dapat di-compare atau dicari penyelesaiannya. Lalu faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dari terlaksananya pengukuran tersebut. Makanya dibilang terdapat 2 kunci pengukuran. Jadi pengukuran yang terpenting adalah
apa yang akan didapat dan juga bagaimana prosedur dari pengukuran tersebut dapat dijalankan. Seperti itu. Apakah ada tanggapan dari Yuki dan Aulia? Kan berarti 4 perspektif itu saling berhubungan ya. Kalau misal nggak ada salah satu, berarti istilahnya mereka nggak berjalan gitu. Apakah mereka tidak berjalan atau tetap bisa berjalan begitu? Informasi yang tersedia itu kan kalau balanced scorecard harus ada perspektif dari beberapa orang kan untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang apa yang ingin dikerjakan atau apa tujuan yang ingin dicapai pada pengelolaan dari organisasi tersebut. Jadi kalau misalnya salah satunya tidak ada masalah atau bagaimana, sebenarnya tidak apa-apa juga, tetapi mungkin kontribusi dari mereka tetap harus dijalankan untuk mengetahui bagaimana perspektif yang lain itu dapat didorong untuk melangkah maju gitu. Jadi keempat-empatnya itu harus tetap saling mendukung, walaupun misalnya salah satunya sudah diselesaikan masalahnya, tetapi pendapat dari perspektif yang misalnya sudah selesai itu dapat mendukung untuk mengisi perspektif dukungan dari perspektif yang lain, seperti itu. Bagaimana Lia dan Yuki? Apakah ada tanggapan lagi? Tidak ada, terima kasih. Baik. Oke, sudah cukup Aulia dan Yuki? Halo, Aulia dan Yuki, bisa mendengar? Iya, Pak. Oke, sudah cukup ya? Baik. Ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan sekarang Aulia dan Yuki berganti peran menjadi penyaji, sementara Serafin, Bernardita Marilla, dan Daniel menjadi yang menyaksikan dan nanti bertanya. Permisi Pak Samyaji sebelumnya. Ya. Saya izin ke kamar mandi sebentar, saya kebelet BAB. Ya, wis, silakan. Terima kasih Pak. Oke, silakan Aulia dan Yuki. Ya. Apakah sudah terlihat? Belum. Ya, udah. Ya, di sini kita
kan bahasanya tentang Business IT Alignment. Di sini kita terdapat 3 artikel, yaitu 2 artikel individu dan 1 artikel kelompok. Artikel individunya yaitu Critical Success Factor in the Alignment of IS Plans with Business Plans, dan A Process-Oriented Framework for Assessing the Business Value of Information Technology. Lalu artikel kelompoknya yaitu Towards the Business Information Technology Alignment in Cloud Computing Environment, an approach based on collaboration point and agents. Yang pertama, saya akan membahas tentang artikel individu yang telah saya baca, yaitu Critical Success Factor in the Alignment of IS Plans with Business Plans. Di sini terdapat aspek kunci dari perencanaan strategik sistem informasi, yaitu berupa penyelarasan rencana sistem informasi dengan rencana bisnis melalui koordinasi antara fungsi dan aktivitas perencanaan bisnis dan sistem informasi itu sendiri. Lalu kebutuhan untuk menyelaraskan rencana sistem informasi dengan rencana bisnis telah ditekankan dalam studi perspektif dan empiris. Pada dasarnya, penelitian ini menunjukkan bahwa penyelarasan antara rencana sistem informasi dan rencana bisnis diperlukan untuk memastikan bahwa fungsi sistem informasi mendukung tujuan dan aktivitas organisasi di setiap tingkatan untuk mencapai nilai bisnis dan teknologi informasi, serta bagaimana mengeksploitasi teknologi informasi itu sendiri yang lebih baik untuk keuntungan strategik. Lalu hasilnya harus terbukti berguna dalam meningkatkan pengetahuan yang ada tentang bagaimana menyelaraskan rencana sistem informasi dengan rencana bisnis dengan lebih baik, sehingga dapat memfasilitasi upaya perencanaan sistem informasi yang berhasil. Lalu ada ketertarikan personil berkaitan dengan apakah peserta dalam proses perencanaan strategik bisnis juga terlibat dalam proses perencanaan strategik sistem informasi dan sebaliknya. Hal ini untuk memastikan bahwa kerangka acuan umum ada antara perencanaan bisnis dan sistem informasi. Di sini ada dimensi intelektual, yaitu penyempurnaan dari keterkaitan konten di mana konten teknologi informasi dan rencana bisnis harus konsisten secara internal dan valid secara eksternal. Ada juga dimensi sosial yang jauh lebih luas daripada ketertarikan personal, karena menekankan bahwa perencanaan bisnis dan sistem informasi harus memahami tujuan dan rencana satu sama lain. Lalu di sini juga ada item dalam kuesioner yang berasal dari tinjauan literatur penelitian masa lalu tentang perencanaan sistem informasi, di mana kuesioner ini diuji cobakan kepada 8 mahasiswa MBA. Lalu dari responden ini, responden juga berasal dari berbagai industri dengan dominasi perbankan atau keuangan atau asuransi, lalu ada juga dari komputer atau telekomunikasi dan manufaktur. Responden-responden tersebut diminta untuk menilai tingkat kepentingan setiap item pada skala Likert 5 poin yang berkisar dari 1 hingga 5. Lalu di sini terdapat beberapa hasil dari Critical Success Factor itu sendiri yang terpilih. Terdapat ada 12 faktor, yaitu yang pertama, di mana top manajemen menjalankan penggunaan strategik teknologi informasi. Lalu yang kedua, manajemen sistem informasi memiliki pengetahuan tentang bisnis. Yang ketiga,
top manajemen memiliki kepercayaan pada Departemen Sistem Informasi. Yang keempat, Departemen Sistem Informasi menyediakan layanan yang efisien dan andal pada Departemen User. Yang kelima, ada komunikasi yang sering antara user dan Departemen Informasi. Lalu yang keenam, staf sistem informasi mampu mengikuti kemajuan di bidang teknologi informasi. 7. Bisnis dan manajemen sistem informasi bekerja sama dalam partnership dalam memprioritaskan mengembangkan aplikasi. 8. Tujuan dan sasaran bisnis diberitahukan kepada manajemen sistem informasi. 9. Departemen Sistem Informasi memahami apa sih kebutuhan dari user tersebut. Lalu 10. Top manajemen memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi. 11. Departemen Sistem Informasi seringkali memunculkan ide-ide kreatif teknologi informasi secara strategik. Yang ke-12, rencana bisnis perusahaan tersedia untuk manajemen sistem informasi. Lalu sisanya ada faktor-faktor penentu lainnya, tetapi faktor-faktor tersebut kecil mempengaruhinya. Selanjutnya, artikel individu selanjutnya akan dibahas oleh Yuki. Baik, selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman. Kali ini saya mau menyampaikan hasil review literatur saya yang berjudul A Process Oriented Framework for Assessing the Business Value of Information Technology. Analisis dampak IT pada proses bisnis menengah akan menghasilkan wawasan yang cukup besar tentang penciptaan nilai bisnis IT dari perspektif proses yang dapat dilakukan. Pentingnya dan manfaat mengadopsi perspektif berorientasi proses nilai bisnis diakui dengan baik dalam literatur akademik dan signifikansi yang dirasakan oleh praktisi ditunjukkan oleh minat baru dalam inovasi proses dan re-engineering. Perusahaan memperoleh nilai bisnis dari IT melalui dampaknya terhadap proses bisnis menengah. Proses menengah tersebut mencakup berbagai proses operasional yang terdiri dari rantai nilai perusahaan dan proses manajemen pemrosesan informasi, kontrol, koordinasi, dan komunikasi. Penelitian ini mengembangkan kerangka kerja konseptual berorientasi proses dari nilai bisnis IT yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang hubungan antara organisasi dan teknologi informasi dan efek berikutnya pada kinerja perusahaan. Manfaat perspektif berorientasi proses adalah kemampuan untuk bergerak melampaui bukti korelasional untuk penjelasan tentang fitur teknologi, karakteristik proses, pengaturan organisasi, dan lingkungan kompetitif yang kondusif untuk menghasilkan nilai bisnis IT. Dalam mengembangkan kerangka kerja, penelitian menganggap bahwa untuk dapat mengidentifikasi dan mempelajari dampak proses IT pada bisnis, kerangka kerja harus menggabungkan yang pertama, tipologi proses bisnis. Kedua, tipologi dampak potensi pada proses. Lalu yang ketiga, kerangka kerja untuk menganalisis nilai bisnis yang dibuat oleh dampaknya terhadap proses tersebut. Yang pertama, tipologi proses. Tipologi prosesnya membedakan proses operasional dan proses manajemen. Peneliti membedakan antara proses operasional dan sebagai berikut. Proses operasional itu adalah proses yang mewujudkan pelaksanaan tugas yang terdiri
dari kegiatan rantai nilai organisasi. Akibatnya proses operasional merupakan proses yang melakukan suatu praktek bisnis. Lalu, proses manajemen adalah kegiatan yang terkait dengan administrasi, alokasi, kontrol sumber daya dalam organisasi, sehingga disebut proses manajemen. Tujuan dari tipologi proses ini adalah untuk membedakan antara proses yang terkait dengan operasi bisnis utama dan proses penanganan, koordinasi, dan kontrol informasi terkait yang diperlukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasi utama. Sementara proses operasional dan manajemen terkait erat ini tidak mengurangi utilitas tipologi sebagai bagian dari kerangka kerja. Lalu yang kedua, dampak IT terhadap proses operasional dan manajemen. Penulis sebelumnya telah mempertimbangkan dampak IT di sepanjang operasional dan manajerial. Sebagai contoh ya, penelitian terdahulu oleh Malone pada tahun 1987 menunjukkan bahwa secara umum teknologi organisasi terdiri dari teknologi produksi dan koordinasi. Dalam hal ini, IT unik karena memiliki implikasi untuk proses operasional dan manajemen. Waktunya 10 menit lagi. Baik, Pak. Untuk mengawasi nilai bisnis IT, proses bisnis utama dalam setiap arena bisnis inti harus diidentifikasi dan keterkaitan dan kontribusi IT ke proses tersebut ditentukan. Proses operasional dipengaruhi oleh teknologi seperti robotika CAD, manufaktur fleksibel, perangkat pengambilan data, pencitraan, dan sistem alur kerja. IT dapat meningkatkan efisiensi proses operasional melalui otomatisasi atau meningkatkan efektivitas dan kendalanya dengan menghubungkannya. Proses manajemen ditingkatkan dengan peningkatan kesediaan dan komunikasi informasi. Surat elektronik, database, dan konfirmasi video dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi sehingga berkontribusi pada proses manajemen. Selanjutnya, rekayasa proses bisnis. Literatur profesional sistem informasi semakin menunjukkan bahwa pencapaian nilai bisnis yang signifikan hanya dapat dicapai dalam kombinasi yang dengan rekayasa ulang proses bisnis sebelum penerapan IT. Hammer dan Ciampi pada tahun 1993 menggambarkan bisnis reengineering sebagai pemikiran ulang mendasar dan desain ulang radikal dari seluruh sistem bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam langkah-langkah kritis kinerja. Lalu Davenport menggunakan istilah proses inovasi untuk memasukkan setiap perubahan radikal inisiatif yang berbeda dari peningkatan proses inkremental. Alasan yang paling umum untuk inovasi proses adalah peningkatan kinerja keuangan, biasanya mulai pengurangan biaya. Tujuan berbasis proses lainnya termasuk pengurangan waktu, peningkatan kualitas, peningkatan layanan pelanggan, diasumsikan menghasilkan tingkat penjualan yang lebih tinggi atau mengurangi biaya produksi. Lalu faktor kunci dalam pencapaian nilai bisnis dari investasi IT adalah hubungannya dengan rekayasa ulang proses. Proses engineering dapat digunakan untuk menempatkan desain proses di tempat yang lebih cocok untuk penerapan IT. Sejauh IT pada akhirnya dapat digunakan untuk mengotomatisasi kegiatan tersebut. Selanjutnya pembahasan tentang artikel kelompok.
Ya, artikel kelompok di sini berjudul Toward the Business Information Technology Alignment in Cloud Computing Environment, an approach based on collaboration point and agents. Di sini kita mendapatkan 5 poin pokok, yaitu review kelarasan bisnis TI, keselarasan bisnis TI dalam lingkungan cloud computing, pendekatan terstruktur penyelarasan bisnis TI di CCE, pemodelan kolaborasi proses bisnis, dan integrasi intra-SI dan layanan cloud. Nah, di sini penyelarasan bisnis adalah konsep yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pertahanan di pasar yang ketat. Banyak peneliti telah menyelidiki penyelarasan bisnis TI dalam lingkungan perencanaan sumber daya perusahaan dan telah membuktikan bahwa penyelarasan memiliki dampak positif pada peningkatan TI dan kinerja bisnis perusahaan. Namun, penyelarasan bisnis TI tidak statis. Modal dan teknologi bisnis baru memiliki dampak yang signifikan pada pengembangan penyelarasan bisnis TI. Lalu baru-baru ini bisnis elektronik memainkan peran penting, yaitu pola bisnis baru di mana komputasi awan atau cloud computing sedang muncul. Penyelarasan bisnis TI menghadapi tantangan besar berupa pendekatan terstruktur, kemudian diusulkan untuk penyelarasan bisnis TI di CCE atau Cloud Computing Environment, termasuk 2 inovasi utama, yaitu pemodelan kolaborasi proses bisnis dan integrasi intra-SI dan layanan cloud. Konsep titik kolaborasi sendiri diusulkan dan pemodelan kolaborasi proses bisnis berbasis CP dikembangkan untuk peningkatan kelayakan SI di kolaborasi proses bisnis kelayakan SI di CCE. Penyelarasan bisnis TI telah secara luas diakui sebagai perhatian penting bagi CEO. Lalu di sini ada Luhmann yang mendefinisikan keselarasan bisnis TI sebagai penerapan TI dengan benar dan tepat waktu, selaras dengan strategi bisnis, tujuan, dan kebutuhannya. Kesesuaian strategi mengacu pada fakta bahwa strategi bisnis atau TI harus diartikulasikan dalam hal domain eksternal dan internal untuk mewujudkan kesesuaian strategi dari sudut pandang bisnis. Lalu seperti yang dinyatakan di bagian sebelumnya, bahwa cloud computing sebagai model bisnis dan teknologi dapat memungkinkan yaitu tren perkembangan TI di masa depan. Dari aspek proses operasional digunakan pemodelan proses bisnis dengan konsep baru, yaitu CP atau Collaboration Point. Lalu proses operasional perusahaan dan layanan cloud dapat dijelaskan oleh model proses bisnis. Proses bisnis mengkaitkan aktivitas bisnis bersama untuk menggabungkan unit organisasi dan mewujudkan kolaborasi intra-perusahaan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Yuki. Yang keenam, platform atau mekanisme khusus diperlukan untuk menawarkan antarmuka yang unik bagi pengguna akhir untuk mengakses cloud dan intra sistem informasi yang berbeda dan untuk mengatur layanan cloud mendukung proses bisnis. JA adalah antarmuka dengan semua jenis layanan cloud. Ada 6 fungsi utama di platform ini, yaitu runtime environment, execution component, collaboration agent management, user interface, dan business integration tools. JA tidak hanya memungkinkan untuk koneksi, interkomunikasi, dan interruption antara intrasistem dan layanan cloud, tetapi juga memiliki logika aplikasi bisnis yang kompleks yang diperlukan untuk mengintegrasikan sisi
CSV yang berbeda. CE disiapkan melalui serangkaian langkah. Ada 3 teknik utama, yaitu antarmuka pemrograman aplikasi, enkapsulasi layanan API, dan orkestrasi layanan CF. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Itu Bernadetta Marella, silakan. Harusnya yang presentasi jadi moderator juga ya. Jadi silakan. Iya, Mbak Marella. Baik. Oh ya, terima kasih. Saya mau tanya, tadi kan disebutkan ada pengguna cloud yang pengguna unik. Itu maksudnya yang pengguna unik itu seperti apa ya? Terima kasih. Ada lagi yang lain? Terima kasih pertanyaannya, Mbak Marella. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah langsung dijawab saja. Waktunya juga sudah terlalu lama. Baik, saya akan menjawabnya. Agak terlalu lama untuk satu pertanyaan sederhana seperti itu. Pengguna unik itu artinya kalau dari satu sistem seperti di internet, banyak orang kan mengunjungi satu situs. Nah,
Bisa jadi kalau seperti saya sekarang ini, misalnya saya membuka 3 browser dan tiga-tiganya misalnya saya buka ke situs UAJI-AJID. Nah, kalau mau dihitung jumlah pengunjung, 3 browser ini ya 3 orang, gitu kan. Tetapi kalau dilihat apakah tiga orang ini kan sama, sehingga dari 3 orang ini hanya 1 pengguna yang unik, yaitu saya. Gitu. Jadi pengguna unik itu bisa diidentifikasi pada 1 orang yang sama dari sekian banyak kunjungan. Nah, ada lagi nggak yang mau bertanya? Terima kasih. Daniel Unggun, Serafin, mau bertanya? Tidak, Pak. Oke. Daniel? Saya baru balik, Pak. Iya, kan. Ya, gimana? Oh, ini namanya seminar kok. Ya sudah kalau nggak ada. Baik, gini. Saya sudahi saja ini. Secara umum kalau dari tulisan sudah lebih baik. Mungkin juga kalian sudah lebih memahami, nanti ada beberapa istilah yang juga kalian sudah akrab seperti balance scorecard, gitu ya. Tetapi kembali menurut saya, gitu ya, Anda belum memahami apa yang Anda baca. Dan ini juga diperparah dengan fakta bahwa tidak ada yang membandingkan semua artikel yang sudah dibuat ringkasannya, ya, baik yang individu maupun kelompok. Padahal yang namanya telaah literatur itu saling membandingkan. Artikel 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 itu bedanya apa? Kesamaannya apa? Lalu posisi semua artikel itu bagaimana? Apakah artikel 1 mendukung artikel 2 tapi membantah artikel 3 atau bagaimana? Itu yang penting malahan. Justru poin terbesar dari telaah literatur itu ada di situ. Kalau hanya membuat ringkasan saja, itu nggak perlu telaah literatur. Ya, kemarin ketika saya melakukan pengarahan skripsi, ya, ada yang bertanya apakah boleh gitu ya, karena kondisi pandemi itu buat skripsi yang isinya studi literatur. Ya boleh tidaknya itu ya boleh lah gitu ya. Tetapi saya takutnya studi literatur atau telaah literatur itu dipahami hanya sebagai copy paste artikel. Padahal bukan. Telaah literatur itu membaca, memahami, dan mengkritisi literatur-literatur yang sudah dibaca. Nah, saya berusaha membantu Anda untuk melakukan itu dengan cara bagaimana? Ya ini, latihannya sekarang ini. Lihat artikel 1, bedanya apa di artikel 2? Posisinya bagaimana? Kesamaannya apa? Saling membantah, saling menguatkan, saling melengkapi, atau bagaimana? Mengkonfirmasi, nah ini yang perlu dilakukan. Saya sudah meninggalkan itu di situs kuliah, ya. Tinjauan pustaka 123 di topik 1 itu adalah link ya ke artikel yang membahas ya tinjauan pustaka itu seperti apa. Nah, ini silahkan nanti tolong dibaca dan dipraktekkan ya. Nih, jadi itu catatan saya untuk minggu ini. Ya, jadi masih kurang ini. Justru yang kurang adalah bagian terpenting dari latihan yang kita lakukan sekarang ini. Ya. Oke, nah untuk minggu depan itu untuk telaah literatur topiknya adalah IS Success and Failure, kegagalan dan keberhasilan suatu sistem informasi. Ini satu topik yang belakangan ini banyak dipilih untuk skripsi. Ya, yang skripsi baru dengan saya saja sekarang ada satu yang mengajukan topik ini dan kebetulan juga cukup menarik topiknya. Ya, disesuaikan dengan kondisi sekarang. Oke. Gitu ya, saya kira cukup sekian. Nanti silahkan untuk minggu depan artikelnya dibaca dan diperbaiki, ya. Dan jangan lupa identitas artikel, ya. Tadi seperti artikel yang berbahasa Indonesia dari Bu Clara. Bu Clara itu dosen di Prodi Sistem Informasi tetangga kita, ya. Tadi saya cek, gitu kan. Oh ternyata sudah masuk Sinta 2, jadi sudah memadai. Jadi tolong identitasnya dilengkapi ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan.